Perkenalkan semuanya, nama saya Naufal Tafian. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu ukuran penyebaran data dalam matematika. Jadi penyebaran data itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada namanya jangkauan. Jangkauan merupakan selisih antara data nilai terbesar dan data nilai terkecil. Rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Jadi penjelasannya di sini R itu ada range, ya istilahnya range atau bahasa Indonesianya jangkauan. Terus X max-nya itu data terbesar, ya nilai data terbesar, dan X min-nya itu nilai data terkecil. Kemudian ada yang kedua hamparan. Hamparan atau biasanya disebut juga dengan interkuartil itu merupakan selisih antara kuartil ketiga Q3 dan juga kuartil pertama Q1. Rumusnya itu adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1. Ya, H di sini singkatan dari hamparan, Q3 itu nilai kuartil ketiga, Q1 itu nilai kuartil pertama. Kemudian ada namanya simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu merupakan setengah kali nilai dari hamparan atau selisih dari kuartil ketiga dan nilai kuartil pertama. Rumusnya itu QD sama dengan Q3 kurang Q1 dibagi 2. Atau ada orang yang menuliskannya itu setengah dari H, gitu. Nah, ini istilahnya sama aja. QD itu merupakan simbol gitu kan, ataupun istilah buat simpangan kuartil. Kemudian lanjut ada yang namanya simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini merupakan nilai rata-rata dari tiap selisih data dengan nilai rata hitung. Jadi intinya kita menghitung setiap nilai pada data dan kita kurangi dengan nilai rata-rata yang ada. Misal di dalam data tunggal, simpangan rata-ratanya itu dirumuskan dengan sigma mulai dari I sama dengan 1 hingga N datanya. Terus kemudian penjumlahannya itu bersifat absolut atau mutlak. Nah, ketika ada yang namanya mutlak, segala apapun angkanya, mau dia positif ataupun negatif, dia akan menjadi positif. Misal kita punya mutlak negatif A, itu akan menjadi A, yang menjadi positif. Kalau kita punya mutlak A, ya bakal jadi A juga. Nah, di sini dibagi N jumlah banyak datanya, gitu. Kemudian di sini yang data kelompok ini merupakan penjumlahan ya. Di sini kita akan pelajari nanti bahwa untuk mencari rata-rata di sini data kelompok. Inilah rumusnya. FI dikali mutlak dari XI dikurang X mean dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. XI di sini bukan nilai data secara langsung, melainkan merupakan nilai tengah. Jadi di data kelompok itu akan bersifat interval datanya. Kemudian ada yang namanya ragam atau varians. Ragam adalah nilai statistik yang mengukur seberapa jauh titik data dalam suatu kumpulan tersebar dari nilai rata-ratanya. Jadi dia mengukur bagaimana tersebar dari nilai rata-rata. Data tunggal. Biasa ragam atau varians itu dia hasilnya dalam bentuk kuadrat, ya S kuadrat. Di situ merupakan penjumlahan dari XI ya. Kalau data tunggal XI itu nilai data ke I dikurang dengan rata-rata. X bar dikuadratkan. Di sini tidak ada istilah mutlak. Jadi benar-benar kalau dia negatif ya negatif. Kalau dia positif ya positif. Dibagi dengan N, banyak data. Terus kemudian ada di data kelompok, ya S kuadrat juga simbolnya. Nah, di sini juga sudah kita singgung bahwa di dalam data kelompok itu bakalan bersifat interval datanya, sehingga untuk mencari nilai rata-ratanya itu digunakan rumus FI dikali XI, di mana XI itu merupakan nilai tengah dari interval tersebut dikurangi dengan nilai rata-rata yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah frekuensi pada data kelompok tersebut. Kemudian ada namanya simpangan baku. Simpangan baku itu merupakan ukuran sebaran statistik yang menunjukkan seberapa dekat titik data individu ke nilai rata-rata sampel.
Nah, simpangan baku dan juga varian seragam ini berhubungan. Ya, intinya simpangan baku itu merupakan hasil akar dari ragam ataupun varian. Ya, jadi rumusnya itu merupakan S dan hasilnya itu pun diakarkan, ya, atau istilahnya itu S sama dengan akar dari S kuadrat, begitu. Nah, kita coba lihat pada contoh soal di data tunggal mengenai jangkauan. Diketahui data nilai matematika kelas 10 sebagai berikut: 85, 100, 90, 83, dan lain-lain. Nah, kuncinya di sini adalah jangkauan itu merupakan selisih dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kita tinggal mengobservasi dari data tersebut yang mana terkecil. Yang terkecil di sini adalah 66, ya. Dan yang terbesar adalah 100. Berarti 100 dikurang 66 hasilnya 34. Ya, sesuai dengan pembahasannya gitu ya. X min-nya itu 66, X max-nya itu adalah 100 dan hasilnya itu bakalan 34. Kemudian yang kedua, kita coba untuk menyelesaikan soal yang diminta hamparan dan simpangan baku. Diberikan sebuah deretan bilangan yang sudah terurut, gitu ya. Hamparan dan simpangan baku ini berkaitan dengan namanya kuartil ya. Terus khususnya itu di kuartil ketiga dan kuartil pertama, ya. Untuk kita mencari kuartil, kita harus tahu bahwa data tersebut harus terurut. Karena soalnya sudah terurut, maka kita nggak usah mengurutkannya lagi. Kita cukup menggunakan rumus yang ada untuk mencari kuartil di data tunggal, gitu ya. Jadi, yang pertama, kita akan mencari Q3-nya, ya. Q3. Di sini kebetulan datanya itu adalah ganjil. Ya, ganjil kita menggunakan rumus QI sama dengan I per 4 dikalikan dengan N plus 1. Gitu. Nah, untuk itu, maka kita mencari Q3-nya itu. Q3 itu ada di X ke, nah, di sini. I-nya itu adalah 3 yang mau kita cari. 15 itu adalah N plus 1 per 4. Ya, 16 tambah 1, 15 tambah 1 adalah 16, dibagi 4, itu adalah 4 dikali 3, 12. Jadinya Q3 ada di data ke-12, yang dimana itu adalah 22. Nah, Q1 itu kita tinggal cari, ya, seperempat dikali dengan M plus 1 itu 16, hasilnya 4. X yang keempat itu adalah 16. Maka didapatkanlah hamparannya itu Q3 kurang Q1, yaitu 22 dikurang 16 sama dengan 6. Nah, untuk simpangan bakunya QD itu tinggal kita mengalikannya dengan setengah. Jadinya hasilnya itu adalah 3. Oke, lanjut kemudian untuk data soal tunggal, ya, mengenai varian simpangan rata-rata dan simpangan baku. Diberikan sebuah data sebagai berikut: 4, 8, 3, 5, 7, dan 3. Tentukan nilai varian simpangan rata-rata dan simpangan baku. Nah, untuk ini kita harus mencari dulu yang namanya rata-rata tentunya. Nah, di sini yang pertama kita cari dulu simpangan rata-ratanya. Rata-rata kalau data tunggal ya X1 ditambah X2 ditambah X sekian sampai N dibagi dengan N, dan di mana N itu adalah jumlah datanya, banyak datanya. Di sini kita lihat 4 tambah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 3. Itu menghasilkan 30 dibagi dengan jumlah N-nya itu ada 6 ya, di sini ralat. Ini ada 6. Maka hasilnya X rata meannya adalah 5. X barnya adalah 5. Kemudian untuk simpangan rata-rata sesuai tadi rumusnya di data tunggal, yaitu sigma I sampai N itu penjumlahan dari absolut
XI dikurang X bar dibagi dengan N dengan banyak datanya. Di sini 6 ya, sorry. Nah, di sini kita tinggal masukkannya, yaitu 4, ya ini XI-nya, datanya dikurang 5. 5 itu adalah X barnya ataupun rata-ratanya. Diabsolutkan, dimutlakkan, lalu ditambahin dengan seterusnya 8 dengan 5, kemudian nanti 3 dengan 5, 5 dikurang 5, 7 dikurang 5, 3 dikurang 5. Maka di sini akan memperoleh 4 kurang 5 itu min 1, tapi kalau dimutlakkan menjadi 1. Dan seterusnya, 8 kurang 5, 3. 3 kurang 5 minus 2 dimutlakkan menjadi 2. 5 kurang 5, 0. 7 kurang 5, 2. 3 kurang 5 itu min 2 akan dimutlakkan menjadi 2. Dan totalnya di sini dan hasilnya di sini adalah 1,67. Gitu ya. Di sini 10 dibagi dengan 6. Jadi kurang lebih 1,6 hasilnya. Ya, ataupun 1,67 pun boleh. Terus kemudian untuk ragam, ya. Ragam kita tahu rumusnya itu adalah penjumlahan dari XI dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi dengan banyak datanya. Jadi XI-nya itu sudah kita tahu ya dari slide sebelumnya, yaitu 4, 8, 3, 5, 7, 3 lagi. Maka dikurangi dan kita akan kuadratkan. 4 kurang 5 sama dengan min 1. Min 1 ketika dikuadratkan akan hasilnya jadi 1. 8 kurang 5 adalah 3. Dikuadratkan menjadi 9. 3 kurang 5 itu 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 5 kurang 5, 0. 0 pangkat 5, 0. 7 kurang 5, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Dan 3 kurang 5 minus 2 dipangkatin 2 menjadi 4 dibagi 6. Totalnya ada 22 penjumlahannya. Dibagi dengan 6, hasilnya 3,66 ataupun 3,67 dibulatkan. Begitu. Nah, lanjut. Simpangan bakunya paling simple kalau ketika kita sudah tahu nilai dari si varians, ya. Karena yang di sini yang diakarkan adalah varians ataupun X kuadrat. Ketika kita tahu X kuadratnya adalah 3,67, maka nilai simpangan bakunya adalah hasil dari akar dari 3,67 ini, yaitu sekitar 1,91. Begitu. Nah, lanjut kita akan melihat dalam bentuk data kelompok. Ya, kita akan mengerjakan jangkauan hamparan simpangan kuartil. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk mencari kuartil kita membutuhkan namanya FK, frekuensi sebelum. Kita akan bikin dulu FK-nya. Di sini mulai dari 5, 5 tambah 10, 15. 15 tambah 15 itu 30. 30 tambah 10 itu adalah 40. 40 tambah 8 itu adalah 48. 48 tambah 3 itu 51. Jadi total frekuensinya itu adalah 51. Nah, kita lihat. Untuk mengerjakan jangkauan, kan sifat data kelompok itu adalah berinterval, gitu ya, memiliki interval kayak gini, rentang. Nah, tipsnya adalah untuk mencari nilai X-max, kita harus melihat rentang nilai yang paling tertinggi, yaitu 68 sampai 71. Nah, 68 sampai 71 kita cari nilai tengahnya. Berarti dari 68 tambah 69 tambah 70 tambah 71. Ya, kurang lebih seperti mencari nilai rata-rata dari keempat angka ini, 68, 69, 70, dan 71.
dan hasilnya itu adalah 69,5 ya. Terus kemudian X-min sama. Kalau ketika kita mencari X-min, maka kita harus mencari nilai kelas terendah, yaitu 48 sampai 51. Ketika kita cari, yaitu 48 ditambah dengan 49 tambah 50 tambah 51 dibagi dengan 4, itu hasilnya kurang lebih adalah 49,5 ya. Nah, ketika kita sudah mencari X max dan X min-nya, kita tinggal kurangi aja. 69 kurang 5 dikurang 49 kurang 5 sama dengan 20. Ini jangkauannya. Lanjut kita akan mencari hamparan. Nah, sebelum itu hamparan, kita bikin dulu untuk frekuensi sebelumnya, FK. Ya, frekuensi kumulatif, sorry. Di sini 5, di sini 15, di sini 30, di sini 40, di sini 48, di sini 51. Nah, ingat bahwa untuk mencari kuartil dalam data kelompok, rumusnya adalah TB, tepi bawah. Tepi bawah ini maksudnya adalah rentang pertama itu akan dikurangi dengan 0,5. Ya, rentang pertama akan dikurangi dengan 0,5 jika dia merupakan letak dari kuartil yang mau kita cari. Kemudian di sini I perempat N ya dikali N itu menunjukkan letak dari kuartil keberapa. Misal kalau 1 itu berarti letaknya ada di 1/4 kali N. Kalau kuartil 2, 2/4 kali N dan seterusnya. FKS itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum. Misal kita mencari kuartil pertama dan letaknya ada di nilai 52 sampai 55 contohnya. Ya. Kemudian kita isi TB-nya. Berarti TB-nya itu adalah rentang awal ini dikurangi 0,5. Rentang tersebut yang menjadi letak kuartil tersebut. Jadi 52 dikurangi dengan 0,5 itu ya kurang lebih 51,5 ya. 51,5 itu dia. Nah, 1/4 ini berarti total N-nya itu adalah 51 ya. Total N itu adalah 51. Adalah 51. FKS itu misal kita udah tahu letak Q1-nya itu 52 sampai 55. FKS-nya itu sebelum 15 ini apa di atasnya? Yaitu 5. Sedangkan FI itu adalah frekuensi saat ini, yaitu 10. Dilihatnya dari sini. Nah, P itu adalah panjang kelas. Jadi misal 48 sampai 51 gitu ya. 48 sampai 51. Itu kita mau tahu P-nya berapa, jadi tinggal hitung. 48, 49, 50, 51. Jadi ada total 4 data. 4 itulah yang disebut dengan P, yaitu panjang kelas. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita pertama mencari letak Q1-nya dulu, yaitu 1/4 dikali dengan 51 yang sudah saya bikin ya. N-nya itu adalah 51. Kurang lebih adalah 12,75, tapi saya bulatkan ke atas menjadi 13 untuk memudahkan perhitungan. Nah, kita mencari Q1 yaitu TB ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi saat ini atau frekuensi ke I dikalikan dengan P. Nah, di sini kita lihat letak di sini adalah hasilnya 13. Kita mencari letak kuartilnya itu dilihat dari FK-nya.
ya, FK-nya. Di sini kan 5, 15, 30, 40, 48, dan 51. Nah, terus kemudian 13. Di sini mulainya dari 0 sampai 5, 6 sampai 15, terus di sini 16 sampai 30. Yang mana yang termasuk dengan Q1, 13 yang rentangnya? Ya tentunya dari 6 sampai 15. Tapi di sini Q1-nya, ya, Q1-nya. Nah, Q1-nya berarti TW-nya itu 52, ya, dikurangi 0,5. Hasilnya 51,5. Ditambah dengan seperempat N, kita udah cari tadi 13. Dikurangi frekuensi sebelum. Nah, di sini kita tahu letak Q1-nya itu di sini. Sebelumnya apa? Sebelumnya itu adalah 5. Frekuensinya yaitu saat ini adalah 10. Dikali P-nya tadi 52, 53, 54, 55. Ada 4 data. Panjangnya 4. Nah, 13 kurang 5 itu 8. 8 bagi 10, 0,8. 0,8 dikali 4 itu 3,2. Hasilnya menjadi 54,7. Ini Q1. Sedangkan kita akan mencari Q3-nya lagi. Sama. Caranya sama. Letaknya itu 3/4 kali 51, yaitu 38,25. Saya bulatkan. Dia akan bulatin jadi ke bawah. Maka sisa 38. Ya, berarti 38 itu masuk di sini 5, di sini 15, 30, 40, 48, dan 51. Berarti 38 masuk ke sini. Ya. 38 ya, masuk ke sini. Nah, di sini tepi bawahnya itu adalah 60. Berarti dikurangi dengan 0,5 menjadi 59,5. 3/4-nya kita udah cari 38. Frekuensi sebelumnya itu yaitu di atasnya 30. Nah, di FI-nya itu yang sekarang adalah 10. Makanya di sini tulisnya 10. P-nya gak akan berubah yaitu 4. 38 kurang 30 yaitu 8. 8 per 10 kali 4 itu 3,2. Ditambah dengan 59,5. Hasilnya 62,7. Ya, kita udah tahu Q1-nya itu 54,7, ya, 54,7. Dan Q3-nya itu adalah 62,7. Sekarang mencari hamparannya tinggal mengurangi saja. 62,7 dikurang dengan 54,7. Hasilnya adalah 8. Sangat mudah, bukan? Kemudian simpangan kuartilnya paling gampang. Ketika kita bisa hamparan, kita sudah menemukan hamparan, maka kita tinggal akan mengalihkan setengahnya untuk mencari simpangan kuartil, dan hasilnya adalah 8/2 yaitu 4. Sangat gampang sekali ini. Baik, kita lanjut untuk melihat data kelompok simpangan rata-rata terlebih dahulu. Nah, di sini saya sengaja buat soalnya biar mempermudah kita aja. Yang pertama ada soalnya nilai frekuensi ya bersifat interval. Kemudian di sini ada XI. Ingat, XI di kelompok adalah nilai tengah dari interval. Jadi ini didapatkan semua ya dari nilai rata-rata dari rentang tersebut gitu. Jadi kalau di sini misalkan 47 sampai 51 berarti 47 tambah 48 tambah 49 tambah 50 tambah 51 dibagi 5 hasilnya kurang lebih 49 dan seterusnya. Kemudian
Di sini dikatakan simpangan rata-rata, berarti kita harus tahu rata-rata. Ya, untuk tahu rata-rata, rata-rata di kelompok itu adalah sigma, hasilnya itu adalah sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Itu rumus untuk mencari rata-rata data kelompok. Jadi ini tinggal kita kalikan aja. FI 6 kali 49 294, 11 kali 54 itu 594, 14 kali 59 itu 826 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini absolut XI dikurang X. Ini untuk mencari simpangannya. Ya, simpangannya. Biar kita agak ribet di sini mencarinya. Jadi kita cari dulu. XI-nya adalah 49 dikurang rata-rata. Nah, X-nya, ayo, rata-rata. Rata-rata itu didapatkan dari penjumlahan FI dikali XI dan penjumlahan dari X. Gitu. Jadi, rata-ratanya di sini, ya total FI dikali XI-nya itu adalah 3000. Frekuensinya totalnya ada 50. Jadi rata-ratanya itu adalah 3000 dibagi dengan 50, yaitu 60. Ya, 60 akan dimasukin ke sini, 60. XI itu 49 dikurang 60 itu min 11 dimutlakan menjadi 11 dan seterusnya. Ya, ini berguna untuk kedepannya di sini. Ya, dikalikan dengan FI untuk mencari simpangan rata-ratanya. Dikali FI, gampang. 6 dikali 11, 66. 11 kali 6, 66. Dan seterusnya. Dan dijumlahkan, karena ada rumus sigma. Totalnya ada 292. Ya, baru kita masukin di sini. Nah, penjumlahan FI dikali dengan absolut XI dikurang X bar dibagi dengan jumlah frekuensi itu berarti 292 dibagi dengan 50. Ya, 292 dibagi dengan 50. Yang hasilnya itu kurang lebih adalah 5,84. Inilah simpangan rata-ratanya. Kemudian kita lanjut untuk melihat varians dan simpangan baku. Nah, varians dan simpangan baku di sini saya bedakan soalnya karena mereka memiliki hubungan, gitu ya, memiliki hubungan. Jadi di sini saya juga bikin datanya dan mempermudahnya untuk kita lihat. Seperti biasa, data kelompok bersifat interval. XI-nya didapatkan dari nilai tengah ataupun rata-rata dari interval tersebut. Jadi udah tadi saya jelaskan ya. Kemudian ada FI dikali XI. Butuh apa? Karena kita akan mencari rata-rata untuk diselisihkan dengan nilai data yang lain dikuadratkan. Nah, di sini kalau udah dapat kita tinggal tambahin gitu ya. Kita tinggal tambahin FI dikali XI-nya itu adalah hasilnya tetap 3000. FI-nya itu hasilnya 6 tambah 11 tambah 14 tambah 9 tambah 6 tambah 4 itu adalah 50. Nah, baru kita bisa masuk di sini XI dikurang X dikuadratkan. XI-nya itu 49 dikurangi X-nya, rata-ratanya sorry, itu 50, itu kurang lebih minus 11. Minus 11 dikuadratkan itu adalah 121 dan seterusnya. Maka di sini akan mempermudah perkalian FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Ya, ini tinggal dikalikan ya. 6 dikali dengan 121 menghasilkan 726. 11 kali 36 menghasilkan 396. 14 kali 1 menghasilkan 14 dan seterusnya. Kemudian kita butuh tambah karena rumus dari varians ya X kuadrat ini itu sigma ya penjumlahan dari FI dikali XI kurang X bar kuadrat.
Itu hasilnya adalah 2550 ya penjumlahan ini. Nah, baru kita masukin di rumusnya. Rumusnya itu berarti jumlah dari FI dikali XI kurang X bar kuadrat dibagi dengan jumlah FI yaitu 50 ya 2550 dibagi 50 sama dengan 51. Inilah variansnya. Nah, ketika kita sudah bisa mendapatkan varians ataupun ragam, maka kita tinggal gampang untuk memasukkan simpangan bakunya atau standar deviasi. Yaitu tinggal kita akarin hasil nilai varians ataupun ragam tadi, yaitu akar 51 atau kurang lebih kalau dibikin desimal itu 7,14. Nah, sekian dari saya mengenai mengenai ukuran penyebaran data. Terima kasih.